Selamat hari Minggu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita kembali bersama menghadap hadirat Tuhan di dalam kebaktian hari Minggu dengan mengangkat tema menjembatani kekayaan dan kemiskinan. Pelayan firman hari ini adalah Pendeta Daud Cevi Naibaho dari GKI Cikarang. Kami ucapkan terima kasih atas pelayanan Pendeta Daud dan juga kepada semua yang mengambil bagian dalam pelayanan di ibadah pada pagi hari ini. Kiranya pelayanan kita menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Sebelum memulai kebaktian, marilah kita simak beberapa warta lisan berikut ini. Pencalonan pengurus Badan Pelayanan. Pada akhir tahun pelayanan 2024-2025, sebanyak 15 pengurus Badan Pelayanan Jemaat GKI Samanhudi akan mengakhiri masa pelayanannya, yaitu Komisi Anak, Komisi Remaja, Peranan, Komisi Pemuda, Bina Musik, Poliklinik, Pasutri, Pramuka, Cimacan, Pokja Hospitality, Pokja Doa Hening Malam, Pokja Perwilayahan, Pokja Perpustakaan, Pokja Digital, dan Pokja Kantin. Berkenaan dengan itu, kami mengajak semua anggota jemaat untuk mengusulkan nama-nama calon pengurus periode 2026-2028 sebagai bentuk partisipasi anggota jemaat dalam membentuk kepemimpinan badan-badan pelayanan jemaat kita. Pencalonan nama-nama calon pengurus dapat dilakukan melalui Google Form atau mengisi kertas form pencalonan yang sudah disediakan di hall atau di aula, serta memasukkan ke dalam kotak yang tersedia. Batas memasukkan nama calon pengurus terakhir adalah hari ini 28 September 2025. Keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada warta jemaat. Tuhan yang adalah kepala gereja memberkati kita. Bina Musik GKI Samanhudi akan mengadakan konser BIMUS dengan tema Everlasting Melodies ke-15. Seri pertama akan dilakukan pada hari Minggu 28 September 2025 pukul 12 siang di Aula Lantai 4 GKI Samanhudi. Pada seri pertama ini, BIMUS akan menampilkan hasil belajar dari peserta BIMUS, yaitu peserta musik klasik, sebagai apresiasi atas kerja keras mereka. Konser ini terbuka bagi siapa saja untuk hadir dan menikmati bersama tanpa dipungut biaya. Mari kita hadir, kita dukung, dan kita rayakan talenta Tuhan yang sudah dipercayakan. Saudara-saudara terkasih, kita hidup di tengah-tengah dunia yang memberikan tantangan tersendiri bagi kehidupan keluarga. Perkembangan teknologi digital dan informasi telah memberikan pergumulan yang tidak mudah bagi keluarga, tidak terkecuali keluarga Kristen. Di masa lalu, banyak orang menghabiskan waktu sebagian besar dengan keluarga. Namun data baru-baru ini menunjukkan lebih dari 60% orang menghabiskan waktu bukan lagi dengan keluarga, tapi dengan berbagai aktivitas di ruang-ruang digital dan dunia online. Atas dasar itulah, maka Panitia Bulan Keluarga GKI Samanhudi tahun 2025 mengadakan Family Art Project sebagai wadah di mana keluarga berkumpul dan melakukan proyek dari barang bekas. Mari kita ambil bagian, berpartisipasi, menikmati suasana berkumpul, dan bekerja sama serta beraktivitas melalui proyek ini bersama dengan keluarga dan komunitas kita. Kiranya apa yang kita lakukan boleh kembali membawa semangat bersama dalam keluarga untuk saling mengutuhkan dan berelasi. Tuhan memberkati kita. Dalam rangka meningkatkan kebersamaan keluarga, Panitia Bulan Keluarga GKI Samanhudi tahun 2025 menyelenggarakan Family Art Project. Umat diajak untuk berkreasi menggunakan barang bekas secara berkelompok, bisa dilakukan juga dengan keluarga atau juga dengan komunitas pelayanan. Sesuai dengan tema Bulan Keluarga 2025, yaitu keluarga yang bertumbuh dan bertekun dalam iman. Posting foto proses pembuatan dan hasil kreasi di Instagram, lalu tag Instagram GKI Samanhudi dan beri hashtag
Bulan Keluarga GKI Samanhudi 2025. Paling lambat tanggal 21 Oktober dan 6 hasil kreasi terbaik akan diumumkan pada acara Puncak Bulan Keluarga pada tanggal 26 Oktober nanti. Semoga Family Art Project ini dapat menjadi wadah untuk keluarga agar dapat bertumbuh dan bertekun di dalam iman. Umat yang dikasihi Tuhan, berikut adalah jadwal pelawat wilayah bersama dengan pendeta untuk di bulan Oktober 2025. Dan saudara-saudara akan dihubungi lebih lanjut oleh pelawat wilayah. Untuk wilayah dan lokasinya dapat dilihat di tayangan slide dan warta jemaat digital. Pada hari Minggu 5 Oktober 2025 mendatang akan dilayankan perjamuan kudus pada kebaktian pukul 7 pagi, pukul 10 pagi, dan pukul 6 sore. Pada tanggal live streaming di channel YouTube GKI Samanhudi hanyalah pukul 7 pagi tetapi tanpa pelayanan perjamuan kudus. Sehubungan dengan perjamuan kudus yang akan datang, bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan perjamuan kudus di rumah atau di rumah sakit karena kondisi kesehatannya yang tidak memungkinkan untuk hadir di gedung gereja, silakan menghubungi tata usaha gereja dengan Bapak Parmin selambat-lambatnya hari Rabu 1 Oktober 2025. Kebaktian Raya Kaum Muda kembali hadir. Kami mengundang teman-teman kaum muda untuk turut hadir dan menjadi bagian dari KRKM atau Kebaktian Raya Kaum Muda yang akan diselenggarakan oleh Sinode Wilayah Jawa Barat. Mari bertumbuh dalam iman dan berkomunitas bersama di KRKM yang akan diadakan pada hari Minggu 5 Oktober 2025 pukul 11 siang di Semak 1 Penabur Tanjung Duren. Mari kita catat tanggalnya dan segera daftarkan diri Anda melalui link yang tertera di slide. Sampai bertemu dan Tuhan Yesus memberkati dan sehat selalu untuk kita semua. Berita keluarga. Telah kembali ke rumah Bapa di surga pada hari Jumat 26 September 2025, Ibu Liz Widiarta atau Ibu Lisbeth pada usia 86 tahun. Oma dari Gracia Astriani dan Feliciana. Disemayamkan di Rumah Duka Husada, Ruang Peoni 1, lantai 2. Kebaktian penghiburan sudah dilaksanakan pada hari Sabtu kemarin 27 September dan kebaktian penghiburan dan tutup peti dilayankan pada Minggu 28 September 2025 jam 7 malam. Lalu kebaktian pelepasan dilayankan pada hari Senin 29 September pukul 9 pagi dan berangkat ke pemakaman Petamburan pukul 9.30 pagi. Kiranya Tuhan Yesus Kristus Sang Penghibur menguatkan keluarga yang ditinggalkan. Dan pada hari ini telah hadir juga di tengah-tengah kita penatua dari GKI Muara Karang yang akan melayani kita di Samanhudi, yaitu atas diri penatua Ivana dan penatua Frankie Thomas. Kami mengucapkan terima kasih atas pelayanannya di ibadah pada hari ini. Demikianlah warta lisan. Dan sebelum memasuki kebaktian ini, marilah kita hening sejenak, kita mengarahkan hati dan pikiran kita untuk minta Tuhan hadir di tengah-tengah kita.
Umat terkasih, marilah kita datang beribadah kepada Allah yang tidak memandang rupa. Allah yang menyambut semua yang datang, baik hidupnya berkecukupan maupun hidupnya berkekurangan. Allah yang mempersatukan dan menjaga kita siang dan malam. Allah yang mengasihi dan menerima kita sebagaimana kita ada. Marilah dengan berdiri kita nyanyikan, Dikau Allah kusembah. Dikau Allah kusembah pada pagi yang cerah, syukurku kepadamu atas tiap kurnia kau telah menjagaku pada malam yang gelap, pada hari ini pun bimbing langkahku tetap, sinarmu bercahayalah di seluruh dunia, juga dalam hatiku kasih-Mu pun nyatalah. Oleh kuasa Roh Kudus, basuh dosaku cemar, baharui hidupku, angkat jiwaku Marilah kita datang ke hadapan Tuhan dengan penuh sukacita, sebab Dialah Tuhan yang tidak pernah membeda-bedakan kita, dan kita yakin bahwa ibadah hari ini, bahkan keberlangsungan hidup kita, boleh terjadi karena pertolongan dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. dan beserta saudara-saudara juga. Umat terkasih, masalah kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin sangat relevan di masyarakat kita. Orang sering berkata, sekarang ini yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Sejatinya tidak salah orang menjadi kaya. Di sisi lain Tuhan Yesus juga pernah berucap, orang miskin selalu ada padamu. Adanya orang kaya dan miskin adalah sebuah realita kehidupan yang tidak dapat dipungkiri. Masalahnya, bagaimana menjembatani kekayaan dan kemiskinan? Bagaimana kita belajar saling peduli dan berbagi hidup, menghadirkan cinta kasih bagi sekitar. Dalam 1 Timotius 6 ayat 17-18, Rasul Paulus memberikan nasihat demikian. Peringatkanlah orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam perbuatan baik, suka memberi dan membagi. Umat Tuhan, dalam perjalanan hidup disadari atau tidak disadari, terkadang kita segan untuk berbuat baik atau berbagi hidup.
Kadang kita tidak peduli terhadap yang lemah karena terlalu sibuk dengan urusan kita sendiri. Maka marilah dalam keheningan kita datang mengakui dosa-dosa kita dan memohon ampunan Tuhan. Ya Allah yang Maha Pengasih, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati terbuka. Kami mengakui segala kelemahan dan dosa kami. Kami menyadari akan kekurang-pekaan kami ketika hidup di tengah dunia yang penuh dengan ketimpangan sosial. Kami hidup seolah tidak ada masalah. Rutinitas keseharian kadang membuat kami lupa memperhatikan mereka yang berkekurangan. Bahkan kami terkadang menutup mata terhadap penderitaan sesama. Kami membangun tembok dan bukan jembatan. Ya Tuhan, ampunilah kami ketika kami tidak setia memakai berkat-Mu untuk memberkati orang lain. Ampunilah kami ketika kami membiarkan hati kami menjadi dingin. Bentuklah kami agar kami semakin mampu berbagi hidup dan menyalurkan kasih-Mu. Jadikan kami umat-Mu yang mampu membangun jembatan solidaritas, bukan membangun tembok pemisah. Pulihkanlah kami ya Tuhan dengan pengampunan-Mu, agar dengan penuh semangat kami melayani sesama dengan kasih dan keadilan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon belas kasihan-Mu. Amin. Dosaku padamu Tuhan.
Umat Tuhan, setiap orang yang datang kepada Tuhan dengan pengakuan dosa yang tulus akan disambut Tuhan dengan belas kasihan dan pengampunan. Tuhan Yesus telah turun dari tahta kemuliaannya, Dia yang kaya menjadi miskin karena kita, demi menjadi jembatan antara Allah dan manusia yang melaluinya kita memperoleh pengampunan. Di dalam 2 Korintus 8 ayat 9 tertulis, karena kamu telah mengenal anugerah Tuhan kita, Yesus Kristus, bahwa sekalipun Ia kaya, oleh karena kamu Ia menjadi miskin, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Marilah kita sampaikan salam damai satu sama lain dengan cara menangkupkan kedua tangan. Dosa dunia hapuslah oleh kasih-Nya yang kudus. Aku pun dibasuhnya oleh darah-Nya yang kudus. Tapi rasa Mari kita berdoa. Tuhan, pujian tadi mengingatkan kami bahwa cinta kasih-Mu sungguh luar biasa, tidak mudah kami pahami ketika kami boleh ada sampai pada titik ini bersama dengan keluarga kami dan kami menoleh ke belakang, kami menyadari semua karena anugerah Tuhan, kasih Tuhan yang boleh nyata dalam perjalanan hidup kami dan keluarga kami. Ya Tuhan, sungguh besar anugerah-Mu dalam hidup kami, sungguh besar berkat-berkat-Mu melimpah dalam hidup kami. Dan hari ini Tuhan, kami mau belajar untuk menghadirkan jembatan kasih, jembatan berkat bagi mereka yang memerlukan. Kami menyadari akan keegoisan kami menyadari akan apa yang dunia ajarkan untuk memikirkan diri sendiri, tapi kami mau berani tampil beda, sehingga sepulang dari tempat ibadah ini, ada sesuatu yang kami hendak kerjakan, yang kami lakukan, sekalipun sederhana, sekalipun kecil bentuknya, tapi dalam cinta kasih, kami percaya apa yang kami perbuat akan memuliakan Tuhan dan menyenangkan hati sesama kami. Bersabdalah kepada kami Bapa, berikanlah kepada kami hikmat untuk dapat memahami, terlebih lagi melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Kristus Yesus, jembatan kasih yang agung yang telah mengampuni dan menyelamatkan kami.
Kami berdoa. Amin. Bacaan pertama menurut Amos 6 ayat 1a dilanjutkan ayat 4 sampai 7. Sungguh celaka orang yang merasa aman di Sion, orang yang merasa tenteram di Gunung Samaria, yang berbaring di tempat tidur dari gading dan berleha-leha di ranjang, yang makan anak-anak domba dari kumpulan kambing domba dan anak-anak lembu dari antara kawanan lembu yang tambun, yang bernyanyi-nyanyi diiringi alunan gambus seperti Daud. Mereka memainkan alat-alat musik, yang minum anggur dari bokor dan beroleskan minyak yang paling baik, tetapi tidak berduka atas hancurnya keturunan Yusuf. Sebab itu, sekarang merekalah yang pertama-tama akan diangkut sebagai orang buangan, dan berlalulah keriuhan pesta orang-orang yang berleha-leha itu. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Puji Tuhan, haleluya. Puji Dia, wahai jiwaku. Puji Tuhan, haleluya. Untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Dia, wahai jiwaku. Puji Tuhan, haleluya. Untuk selama-lamanya. Cuma muliakan Tuhanku. Puji Dia selama ku hidup. Bagi Dia ku mau bermazmur selagi nafasku ada. Karena Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Dia Allahmu, ya Sion, turun-temurun abadi. Jangan percaya bangsawan yang hanya manusia fana, karena mereka tak dapat memberi keselamatan. Bila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Dia, wahai jiwaku. Puji Tuhan, haleluya. Untuk selama-lamanya. Sungguh bahagialah orang yang mengharapkan Tuhannya, yang mempunyai Yakub untuk jadi penolongnya. Dia jadikan langit bumi, laut dan segala isinya, yang setianya tetaplah untuk selama-lamanya. Dia penegak keadilan bagi orang yang tertindas. Dia pun memberikan makanan pada mereka yang lapar.
yang menegak keadilan, jelikan yang tertunduk ditegakkan, yang benar dikasihinya. Puji Tuhan, haleluya, puji Dia wahai jiwaku. Puji Tuhan, haleluya, untuk selama-lamanya. Tuhan setia menjaga hidup orang-orang asing, pun anak yatim dan janda ditegakkannya kembali. Namun jalan orang fasik tak akan diberkatinya. Jalan-jalan orang fasik pastikan dibengkokkannya. Puji Tuhan, haleluya, puji Dia wahai jiwaku. Puji Tuhan, haleluya, untuk selama-lamanya. Bacaan kedua menurut 1 Timotius 6 ayat 6 sampai dengan 19. Memang kesalehan itu, kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar, sebab kita tidak membawa apapun ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Namun, mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa, dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Sebab akar segala kejahatan ialah cinta uang, dan karena memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Engkau, hai manusia kepunyaan Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, kesalehan, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dengan benar dalam pertandingan iman, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil, dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu, dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus. Kuperingatkan kepadamu, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela sampai penampakan Tuhan kita, Yesus Kristus, pada saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan penuh berkat, Raja di atas segala raja, dan Tuan di atas segala tuan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tidak terhampiri, yang tidak pernah dilihat dan tidak dapat dilihat oleh seorang pun. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Peringatkanlah orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam perbuatan baik, suka memberi dan membagi. Dengan demikian, mereka mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah.
Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 16 ayat 19 sampai dengan ayat 31. Lukas pasal 16 ayat 19 sampai dengan 31. Ada seseorang yang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Ada pula seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, "Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat menderita dalam nyala api ini." Namun Abraham berkata, "Anakku, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang di sini ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain itu, di antara kami dan kamu terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah Bapakku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka pun tidak masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Mereka memiliki Musa dan para nabi, hendaklah mereka mendengarkannya." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seseorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan Musa dan para nabi, mereka juga tidak akan diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Demikianlah Injil Yesus Kristus yang berbahagia kita mendengarkan dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudaraku, satu kali saya menerima sebuah pesan singkat yang berisi tentang satu tulisan yang diberi judul Nyanyian Rohani bagi yang baru gajian. Minggu pertama baru gajian ada lagu rohaninya Bapak Ibu. Lagu rohaninya seperti ini. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku. Ya, ini menjelang tanggal gajian Bapak Ibu ya. Kayaknya tema kita memang pas memberikan pengharapan kepada kita. Lalu minggu kedua, gaji kayaknya numpang lewat, bayar uang sekolah, belum keperluan rumah tangga yang perlu dipenuhi, belanja, listrik, air, belum cicilan yang gak beres-beres, cuma numpang lewat. Sehingga gaji kita sudah semakin menipis. Ada juga lagu rohaninya. Tuhan kasihani, Kristus kasihani. Lalu minggu ketiga hampir habis. Ada juga lagu rohaninya. Sementara Tuhan masih ada beberapa minggu ke depan. Lagu rohaninya, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Wah, yang kencang nyanyinya kayaknya lagi mempunyai perasaan yang sama ya. Lalu minggu keempat Tuhan masih ada 1 minggu, ini udah benar-benar habis. Masih ada 1 minggu sebelum gajian seperti tanggal ini Bapak Ibu. Minggu keempat. Saudara yang terkasih, lalu ada lagu yang boleh menginspirasi, yaitu sambil mencari pinjaman ke sana sini. Ada lagu rohani yang diucapkan. Dalam Yesus
kita bersaudara. Ya. Tapi ini jangan dilakukan Bapak Ibu ya. Ini cuma sekadar tulisan, tapi Bapak Ibu bukan mau ngajarin kita untuk berhutang Bapak Ibu ya. Tetapi saya ingat waktu masih jadi anak kos-kosan di STT Jakarta, inilah yang sering kali kami lakukan gitu ya. Ketika kiriman belum nyampe, kami harus bersandar pada Tuhan tapi juga kepada teman-teman kosan. Bapak Ibu saya kasih, tetapi dari lagu ini saya kemudian teringat Bapak Ibu, bukankah panggilan kita yaitu menjadi berkat bagi sesama kita. Ada kalanya kita ditolong oleh orang lain. Lagu ini mengingatkan itu. Ada kalanya kita mengalami kelemahan, kita butuh pertolongan yang lain. Tetapi juga satu waktu kita butuh pertolongan sesama kita. Sehingga dalam kehidupan sebagai makhluk sosial, maka saya dan saudara dipanggil untuk menghadirkan berkat. Seperti tema yang boleh kita lihat pada saat ini, yaitu menjembatani kekayaan dan kemiskinan. Bagaimana kita menjadi jembatan kasih antara yang kaya dan yang miskin di tengah-tengah perbedaan status sosial, status ekonomi. Ketika dunia membeda-bedakan yang kaya dan yang miskin, gereja tidak boleh membeda-bedakan. Justru gereja harus hadir menjembatani antara yang kaya dan yang miskin. Idealnya begitu Bapak Ibu. Tapi realitanya sadar tidak sadar, gereja terkadang seringkali membeda-bedakan yang kaya dan yang miskin, yang punya dan yang tidak punya. Semoga tidak terjadi di tempat ini, tetapi ada satu simpatisan di Jemaat Cikarang, dia bercerita, Pak Pendeta, sebelum saya ke gereja ini, saya ke gereja yang lain. Di gereja yang lain itu ketika tim usher menyambut anggota jemaat yang hadir, kalau yang datang itu pakai mobil mewah, tuh tim usher bisa nyamperin sampai parkiran. Wah Pak, selamat datang, ayo saya antar, duduknya paling depan. Maaf yang depan di sini bukan ya, bukan dalam artian begitu ya. Tetapi ditaruh di tempat yang khusus. Tapi siapalah saya Pak, saya cuma naik motor. Disenyumin aja udah syukur, boro-boro disamperin. Saudara terkasih, sadar tidak sadar bahwa ketika dunia mengajarkan bedakan yang kaya dan yang miskin, dan gereja sadar tidak sadar terkontaminasi. Kalau yang meninggal dunia orang yang punya jabatan, orang yang berada, ada gereja tertentu yang paduan suara itu ngantri mau nyanyi dalam kebaktian penghiburan. Tapi kalau yang meninggal itu simpatisan, gak kenal, orang gak punya, nggak ada paduan suara yang mau tampil di situ, nggak ada paduan suara yang mau menghibur mereka. Bapak Ibu saudara kasih, ketika dunia mengajarkan perbedaan, membedakan yang kaya dan miskin, maka saya dan saudara hari ini kita mau belajar bersama. Gereja tidak boleh terkontaminasi, malah harusnya menularkan kepada dunia bahwa gereja tidak boleh membeda-bedakan, gereja harus menjadi jembatan cinta kasih. Nah Bapak Ibu, bagaimana caranya? Mari kita melihat terlebih dahulu apa itu kaya, apa itu miskin. Bapak Ibu, kaya menurut Webster Oxford Dictionary, dia katakan orang kaya adalah memiliki banyak harta dan properti. Di dunia Bapak Ibu ya, bukan di surga ya. Kalau di surga kita semua orang kaya, tetapi di dunia ini orang yang kaya adalah orang yang punya banyak harta dan properti dan dia memiliki passive income, punya pemasukan yang tanpa keterlibatan aktif, uangnya datang sendiri ke rekening dia. Investasi, saham, emas, dan sebagainya. Itulah definisi orang kaya. Lalu yang kemudian miskin. Bapak Ibu, miskin adalah ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar. Ketika kita bisa makan 3 kali sehari, di luar sana ada orang yang makan 3 hari sekali. Ketika mereka tidak punya tempat tinggal, sementara kita punya tempat tinggal yang nyaman. Ketika kita bisa membayar uang sekolah anak-anak kita, ada orang-orang di sekitar kita yang tidak mampu membayar biaya pendidikan anak-anak mereka, kesehatan dan pakaian. Nah Bapak Ibu, dalam realita yang kita hadapi, maka definisi ini mau menolong kita Bapak Ibu. Bagaimana sikap saya dan saudara. Ketika kita, ya kalau dibilang kaya, orang Indonesia merendah hati Bapak Ibu ya. Ketika dikatakan, oh kamu kaya ya, banyak properti, biasa aja. Kamu kaya ya, punya passive income, biasa aja. Ya memang orang Indonesia rendah hati Bapak Ibu ya. Tapi mari Bapak Ibu kita melihat bahwa ketika Tuhan memberikan anugerah, memberikan berkat jasmani kepada saya dan saudara, maka idealnya panggilan kita adalah menghadirkan kasih, menghadirkan jembatan bagi mereka yang memerlukan.
Tapi realitanya kadangkala kita abai Bapak Ibu. Kita abai untuk melayani orang-orang yang susah. Bapak Ibu, GKI Cikarang itu simpatisannya banyak. Kadang-kadang kami melayani kebaktian, penghiburan, tidak hanya untuk anggota jemaat, tapi juga untuk simpatisan, bahkan tetangganya simpatisan lah, gitu ya. Saudara kasih dalam Tuhan Kristus, ketika ada satu waktu berita duka kami dengar, ketika ada seorang anak bayi baru lahir meninggal dunia. Lalu kemudian malam-malam anggota jemaat, simpatisan menelpon saya, dia katakan, Pak, tetangga saya, bayangkan ya jauh banget ya, bukan anggota jemaat, ini simpatisan tetangganya pula. Pak, tetangga saya bayinya baru meninggal, bisa layani enggak? Oh boleh. Tapi kalau boleh minta izin dulu sama gereja tempat dia beranggota. Jadi jangan sampai kami disalahkan melayani domba dari jemaat yang lain. Saudara kasih, akhirnya simpatisan ini menghubungi yang berduka dan kemudian sudah bertanya supaya bisa menghubungi gereja induknya. Tetapi apa yang terjadi? Jawab dari orang tua yang berduka ini, kami sudah menghubungi gereja kami di Jakarta. Tapi kata mereka kejauhan. Dan akhirnya saya dengan sedih gitu ya, kenapa sih kok jauh ya? Kalau terima persembahannya aja mau. Tapi gila melayani kok bilangnya kejauhan. Dan akhirnya kami kemudian melayani. Bapak Ibu, mereka memang bukan orang yang berada. Mereka bukan orang yang punya. Dan ketika saya nunggu di pemakaman, lalu kemudian saya lebih dulu nyampe, saya tunggu ya di tengah hujan yang rintik-rintik, maka saya dalam pikiran saya pasti yang datang ambulans, betul ya? Yang pasti yang datang itu adalah ambulans. Tapi yang datang malah pesawat ya. Ternyata Bapak Ibu, ya pesawat itu udah lewat gitu ya. Yang datang itu Bapak Ibu ternyata ada rombongan motor. Terus saya mulai berpikir jangan-jangan ini orangnya. Karena saya nggak kenal dengan keluarga ini, karena tetangganya simpatisan belum pernah ketemu. Saya cuma menitipkan plat nomor mobil saya. Supaya mereka saling mengenal mobil saya. Dan akhirnya ketika motor terlewat depan mobil saya, lihat di platnya gitu ya. Dan mereka melihat saya memberi kode, oh jangan-jangan ini nih. Saya masih menantikan ambulans, tapi tidak juga ada. Dan ternyata saya turun, saya berjumpa, Pak, Bapak ini ya rombongan yang berduka yang tinggal di sana gitu ya. Oh betul Pak, yang meninggal anak bayi ya? Iya, Bapak dengan pendeta Daud ya? Betul. Oh berarti udah sepaham. Mana bayinya? Mana jenazahnya? Lalu mereka menunjukkan satu kardus Bapak Ibu. Satu kardus air minuman kemasan. Ditunjukkan itu Pak bayinya di kardus. Sedih Bapak Ibu. Tetapi saya melihat bahwa Tuhan itu baik. Ketika saya mau memakamkan jenazah di tengah rintik-rintik, ternyata Tuhan tuh pakai orang-orang yang punya hati untuk melayani. Siapa? Tukang gali kubur. Tukang gali kubur itu kemudian dengan melihat, Pak petinya masa kardus? Iya tapi saya juga bingung kalau pesan peti sekarang udah gak mungkin, gak sempet. Akhirnya tukang gali kubur itu beberapa pergi ke semak-semak, nyari kayu-kayu bekas, mereka paku, susun seperti peti dalam waktu 10 menit Bapak Ibu. Dan akhirnya bayi itu dimasukkan dalam peti itu. Ketika dunia mengajarkan ketidakpedulian dan gereja terkontaminasi, tidak mau melayani karena dia susah, karena dia jauh. Padahal Jakarta Cikarang berapa sih waktu tempuhnya. Tetapi ketika kita melihat ada orang-orang yang keterbatasan, tapi mereka punya kekayaan yang luar biasa. Mereka mau berbagi, mereka mau melayakkan sesamanya supaya dalam pemakamannya betul-betul sekalipun masih bayi, baru 1 hari. Tapi dia adalah anak manusia. Mereka mau memuliakan anak itu melalui peti yang sederhana. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Kristus, berbicara tentang kasih kadangkala gereja tertinggal. Ada banyak orang-orang yang tidak mengenal Yesus Kristus tetapi menghadirkan kasih. Mestinya saya dan saudara, idealnya kita menghadirkan kasih itu bagi sesama tanpa membeda-bedakan. Mestinya kita menghadirkan kasih itu tanpa kita melihat dia bukan status sosial yang sama dengan saya. Bapak Ibu, bacaan kita hari ini menggambarkan keabayan. Keabayan yang dilakukan oleh seorang yang kaya,
Dikatakan ada seorang yang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Ada pula seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Bapak Ibu, orang kaya ini pasti tiap hari ketemu dengan si Lazarus yang miskin. Tetapi dia memilih untuk abai. Dia memilih untuk menikmati berkat hanya untuk dirinya sendiri. Bahkan ketika si Lazarus meminta remah-remah makan, sampah-sampah makanan, justru anjing-anjing yang datang menjilati borok-borok dari Lazarus dan mungkin juga memakan remahan-remahan tersebut. Kadang-kala ini yang saya sampaikan juga kalau saya punya teman, punya anabul yang biaya hidupnya itu lebih mahal dari ART-nya Bapak Ibu. Kadang-kadang saya bilang, itu ART-nya makannya apa? Lebih mahal dari yang punya anabul enggak gitu ya? Dari makan anabul kita. Kadang-kadang kita tidak melayakkan manusia sesuai manusianya dia. Tetapi lebih layak hewan peliharaan kita ketimbang orang-orang di sekitar kita. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan Kristus, yang saya bayangkan adalah ketika dia menikmati bagian itu, dia abai. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Ada satu konsekuensi. Sekalipun ini adalah ilustrasi, tapi Tuhan Yesus mau menekankan ada konsekuensinya. Ketika kita tidak membangun jembatan semasa hidup kita antara yang kaya dan yang miskin, maka akan tercipta jurang yang jauh antara sorga dan neraka. Bapak Ibu, inilah yang kita lihat ketika sama-sama mati orang itu, baik Lazarus maupun orang kaya itu, maka satu waktu Lazarus dilihat dipangku oleh Abraham yang kita bayangkan ada di surga. Dan kemudian orang kaya itu, dia ada dalam dapur api yang menyala-nyala. Waktu di dunia dia bisa makan, minum, tapi di dalam dapur api itu dia kehausan, dia butuh setetes air. Maka dia minta kepada Bapak Abraham, Bapak suruhlah Lazarus untuk mencelupkan jarinya supaya jarinya itu, airnya itu bisa membasahi mulutku. Di sini terlalu panas. Tapi apa yang terjadi? Apa jawab Abraham? Anakku, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang di sini ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Bapak Ibu jangan melihat ayat ini bahwa jadi orang kaya itu pasti matinya sengsara, di dunia orang mati, di dapur menyala-nyala. Tidak Bapak Ibu. Dalam banyak hal tokoh-tokoh Alkitab juga kaya. Tapi yang Yesus mau tekankan, apa yang kita lakukan terhadap berkat-berkat itu, apa yang kita lakukan terhadap kekayaan yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Bapak Ibu, oleh karena itu ketika orang kaya ini meminta minum, maka Abraham dalam tulisannya kita baca bahwa dia menolak. Bapak Ibu, bukan berarti kita kemudian jadi menolak untuk mengasihi sesama, jangan dilihat seperti itu. Tetapi Lukas, Injil Lukas ini menggambarkan kepedulian Allah kepada yang tersisih. Kepedulian Allah terhadap orang-orang yang tersisih. Yang Tuhan Yesus mau ajarkan adalah pedulilah, jangan abai. Ketika kita tidak peduli, maka kita sedang menyiapkan jurang yang dalam, di mana kita berada dalam dapur api yang menyala-nyala. Kita ingat dalam Matius 25, ketika Yesus datang kedua kali, dia akan menghakimi saya dan saudara yang hidup maupun yang mati. Apakah ketika ada orang telanjang, miskin, lapar, minum, kita mau memberi mereka berkat itu, memenuhi kebutuhan mereka, menjadi berkat bagi sesama kita. Ketika iya, maka kita sudah mengasihi Tuhan. Dan Tuhan mengatakan, hai domba-dombaku, masuklah ke dalam kerajaanku. Tapi bagi mereka yang abai, konsekuensinya ada. Kita akan masuk dalam dapur yang menyala-nyala. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, panggilan kita, bagaimana kita sudah tahu firman Tuhan, sehingga kita harusnya juga melakukannya, tidak hanya sekadar tahu. Ini yang membedakan antara orang kaya, ketika dia kemudian tidak mendapat minuman, lalu sengsara banget ya. Dia minta, ya sudahlah Abraham, Bapak Abraham, suruhlah Lazarus datang ke rumah Bapakku. Karena di rumah Bapakku masih ada 5 saudaraku. Mungkin hidupnya sama persis dengan dia, terlalu abai dengan sesama, hanya menikmati berkat untuk diri sendiri. Tolong kasih tahu, supaya 5 saudaraku ini jangan berujung nasibnya seperti saya, di dapur api yang menyala-nyala.
Tapi Abraham sampaikan apa? Mereka kan udah tahu, mereka udah punya Musa, punya nabi-nabi. Mereka itu kan tahu ibadah, mereka rajin ibadah, tahu kitab-kitab Musa, Taurat, tahu kitab nabi-nabi, tahu kalau dalam kitab Amos bahwa Tuhan marah kepada orang-orang kaya yang tidak peduli. Kalau sudah tahu, lakukan. Gak usah sampai dari dunia orang mati, Lazarus diutus untuk memberitahu bapakmu. Kalaupun orang-orang itu sampai ke rumah bapamu, memberitahu kepada 5 saudaramu, bisa saja 5 saudaramu tetap menolak. Intinya apa? Firman Tuhan sudah diberitahukan. Konsekuensinya sudah disampaikan. Maka just do it. Lakukanlah. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Kristus, melalui bacaan kita hari ini, maka kita mau bersama-sama berefleksi ketika saya dan saudara diberkati Tuhan. Saya nggak bilang kaya, nggak bilang miskin. Katanya kalau berbuat baik nggak perlu tunggu kaya Bapak Ibu ya. Tapi bagaimana mari kita melihat ada berkat-berkat yang Tuhan percayakan. Apakah berkatnya besar atau tidak besar, tetapi Tuhan mempercayakan berkat itu kepada saya dan saudara. Maka jangan abai, jangan abai. Lihatlah siapa yang ada di depan rumah kita. Kalau orang kaya itu depan rumahnya adalah Lazarus, maka artinya apa Bapak Ibu? Kasih itu dimulai dari empati, kepekaan kita, melihat sekitar kita. Jangan abai, tetapi bagaimana kita bisa melihat siapa yang ada di depan rumah kita. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang terdekat kita. Mereka adalah mungkin tetangga kita. Mereka mungkin adalah saudara kerabat kita jauh. Atau mungkin pasangan kita. Atau mungkin orang tua kita, mertua kita, anak-anak kita. Panggilan yang sama Bapak Ibu, kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Bapak Ibu memang mengubah dunia, mengubah kota tempat kita tinggal, mengubah sekitar kita untuk hidupnya menjadi sejahtera itu PR besar Bapak Ibu. Tetapi PR besar selalu dimulai dari langkah-langkah kecil dan dibutuhkan keberanian untuk memulainya. Kalau kita nggak memulai, maka kita akan sulit untuk jadi berkat Bapak Ibu. Ada satu contoh yang menarik Bapak Ibu, di Cikarang itu ada banyak program Jumat Barokah. Jadi setiap Jumat itu beberapa pesantren, karena saya dan teman-teman tim humas itu sering berelasi dengan kiai-kiai dan juga main ke pondok pesantren, mereka selalu buat menu makanan Jumat Barokah. Buat siapa saja. Sampai saya tanya, kalau saya Kristen boleh nggak makan? Boleh, buat siapa aja. Silakan makan di sini. Dan menunya luar biasa Bapak Ibu. Lebih enak daripada restoran Bapak Ibu. Menunya kayak prasmanan, kayak kawinan. Bapak Ibu ketika saya makan, kemudian saya juga melihat setiap hari Jumat selalu ada gerai-gerai ya, kantin ya, mungkin yang jual ayam goreng, yang jual makanan, selalu saya lihat ada yang menuliskan Jumat Barokah, beli 1 dapat 1, beli 1 dapat es teh manis. Di sini nggak ada kan? Main ke Cikarang Bapak Ibu. Ya. Demi Jumat Barokah gitu ya. Nanti saya ajak ke rumah Pak Kiai, ke tokoh-tokoh di sana, makanannya mantap-mantap Bapak Ibu. Tetapi yang menarik adalah bagaimana mereka juga bukan orang yang berkelebihan. Mereka yang punya gerai-gerai makan itu bukan orang yang berpunya juga, tapi mereka punya hati, punya keberanian untuk melakukan langkah kecil, sadar bahwa banyak orang yang makannya 3 hari sekali. Dan inilah yang mereka lakukan. Nah Bapak Ibu saudara kasih, bagaimana kita juga bisa mencontoh, kalau mereka punya Jumat Barokah, kita komitmen, Minggu Barokah. Hari Minggu saya harus melakukan sesuatu. Perbuatan baik apa yang harus saya lakukan? Mungkin saya mau kasih nasi bungkus kepada tukang sampah di kompleks saya, kepada security di kompleks saya mau berbagi berkat. Nanti kalau udah rutin, saya mau nambah hari. Enggak hanya Minggu Barokah, Rabu Barokah. Rabu berkat. Saya mau melakukan berkat di hari Minggu dan Rabu. Mesti ada komitmen Bapak Ibu, mesti ada keberanian. Ada berkat apa yang mau saya lakukan untuk sekitar kita. Bapak Ibu saudara kasih, ketika kita menjadi berkat, maka dalam 1 Timotius, berkat yang kita bagikan itu Bapak Ibu, menjadi investasi kita. Investasi kita untuk dunia yang akan datang. Kekayaan yang kita miliki, kita mau pakai untuk jadi berkat, untuk menjadi investasi.
Tidak hanya di dunia ini, tapi juga di dunia yang akan datang. Dan kalau kita berbagi, Bapak Ibu, jangan khawatir, jangan takut. Tuhan tidak pernah tertidur. Ketika kita menjadi berkat, berbagi, kita nggak akan pernah kekurangan. Firman Tuhan mengatakan, mari kita baca bersama-sama, 2, 3. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Luar biasa Bapak Ibu, biasa kita ngutangin orang, kalau kita berbuat baik kita ngutangin Tuhan. Tuhan yang akan membalas perbuatan baik kita. Mungkin kita cuma kasih nasi bungkus sama orang-orang di kompleks, security, tukang sampah, tapi Tuhan bisa membalas kita juga dengan nasi, dengan makanan. Bisa? Bisa. Tapi Tuhan juga bisa membalas kebaikan kita dengan sesuatu yang lebih mahal dari nasi bungkus. Tuhan bisa kasih kita kesehatan, amin. Yang jauh lebih mahal dari nasi bungkus. Tuhan bisa kasih kesuksesan buat anak-anak kita, lebih daripada nasi bungkus. Bapak Ibu, jangan pernah khawatir. Perbuatan baik kita adalah investasi. Bagi dunia ini, Tuhan akan membalas kebaikan kita, tapi juga investasi bagi dunia yang akan datang, sehingga di tengah-tengah jembatan yang kita bangun, maka itulah gambaran kehidupan kita kelak. Kita akan dipangku, kita akan berada di dalam pangkuan Abraham, dalam pangkuan Bapa di surga. Kiranya Tuhan boleh menolong kita, boleh memampukan kita, jangan abai, jadilah berkat dan jadilah jembatan kasih bagi sesama kita. Kadangkala kalau kita melihat ada orang yang kesusahan, dalam hati kita suka berkata, kasihan ya, dia dapat ujian yang berat dari Tuhan. Padahal kalau kita melihat orang yang kesusahan, justru Tuhan sedang menguji kita. Tidak hanya menguji dia yang punya beban berat, tapi menguji kita, apakah kita abai atau kita mau memberikan aksi nyata kepada mereka. Kiranya Tuhan menolong kita, memampukan kita untuk menghadirkan jembatan kasih bagi sesama kita. Tuhan menolong kita. Amin. Jemaat sekalian, kasih dan kepedulianlah yang bisa menjembatani kekayaan dan kemiskinan. Jadi Allah yang lebih dulu peduli sama kita, memperhatikan kita dan mengasihi kita, marilah kita juga belajar untuk berani mengasihi dengan hal-hal yang kecil yang kita lakukan yang bisa mengubah dunia. Tuhan berkati kita dengan lagu yang kami nyanyikan ini.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita menyambut dan ikut serta dalam perayaan perjamuan kudus pada hari Minggu tanggal 5 Oktober 2025 dengan mempersiapkan diri bersama. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya seperti para murid-muridnya dahulu mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia. Sejak ia lahir, melayani, menderita sengsara, mati, dibangkitkan, dan dimuliakan di surga. Marilah kita merenungkan, apakah kita sungguh rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus, untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang membarui hidup kita. Apakah kita menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, sampai dengan kedatangannya kembali, terkait erat dengan kehidupan kita. Pada perjamuan malam terakhir, ketika Kristus memecahkan roti dan mengangkat cawan, ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus, sehingga Kristus menjadi kepala dan kita adalah tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya menjadi satu tubuh dan satu roh. Marilah kita merenungkan, apakah kita menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan kita dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan kita. Apakah kita menghayati bahwa kita adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Marilah kita merenungkan, apakah dalam persekutuan dengan Kristus kita mau berkorban dan menjadi berkat bagi sesama kita? Apakah kita menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia,
kita menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama. Sudahkah kita menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan di dalam lingkungan kita? Sudahkah kita menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi? Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus pada hari Minggu tanggal 5 Oktober 2025 mendatang. Kita berdoa. Di tengah dunia yang membentuk jurang-jurang yang dalam antara yang miskin dan yang kaya, mampukanlah kami sebagai gereja, keluarga, pribadi-pribadi untuk menghadirkan jembatan kasih bagi mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami menyadari kelemahan kami ya Bapa, namun pagi hari ini kami memohon, berikanlah kami hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanlah kami mata seperti mata-Mu yang dapat melihat orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Berikanlah kami telinga seperti telinga-Mu yang dapat mendengarkan keluh kesah sekitar kami. Dan berikanlah kami kaki dan tangan-Mu supaya kami dapat melangkah dan mengulurkan bantuan itu dengan aksi nyata kepada mereka. Ya Tuhan, kami menyadari keterbatasan kami, tapi kami percaya lewat firman Tuhan, Roh Kudus menolong kami, sehingga kami diberikan keberanian untuk melangkahkan kaki kami, mengulurkan tangan kami, menolong mereka yang kesusahan. Ya Tuhan, kami saat ini juga berdoa bagi bangsa kami, di tengah-tengah penderitaan yang dihadapi oleh beberapa saudara kami. Kami berdoa Tuhan, di tengah-tengah penderitaan, kelaparan, kebodohan, dan juga lain sebagainya, biarlah gereja boleh ambil bagian untuk menghadirkan cinta kasih kepada mereka. Kami berdoa, berikanlah keberanian bagi kami untuk dapat menyapa mereka, untuk dapat menyahabati mereka di dalam perjalanan iman kami, sehingga perbuatan kami boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, kesaksian yang hidup bagi mereka. Ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap pergumulan-pergumulan kami. Kami menyadari akan keterbatasan kami di tengah-tengah kehidupan ekonomi yang tidak baik-baik saja, yang menerpa kehidupan kami Bapa. Ketika kami menghadapi usaha yang semakin melesu, ketika kami menghadapi badai PHK, kami mau belajar untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap perjalanan hidup kami. Sebab kami mau belajar untuk menggantungkan seluruh hidup kami bukan kepada harta jasmani, tetapi juga Yesus Kristus yang adalah sumber segala berkat, yang punya banyak cara untuk memberkati kami. Kami percaya kalau burung di udara yang tidak menanam dan menuai, Tuhan sungguh berkati mereka. Terlebih lagi kami Bapa, dalam pergumulan kami, dalam kesulitan kami, Engkau akan memenuhi apa yang kami perlukan. Sebab kami naikkan pengharapan kami, doa kami kepada Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang memelihara kami, yang mengajarkan kami berdoa.
Saudara-saudara terkasih, memberi bukanlah sekadar soal jumlah materi, tetapi juga soal hati yang terbuka untuk dipakai bagi kemuliaan Tuhan. Melalui persembahan, kita menyatakan rasa syukur atas kecukupan, juga menyatakan tekad untuk berbagi hidup dengan orang yang membutuhkan. Maka mari kita membawa persembahan dengan hati tulus dan rela, seperti yang dinyatakan dalam Mazmur 86 ayat 12. Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan, Allahku, dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Kami mengucapkan terima kasih atas persembahan umat yang sudah terkumpul hingga saat ini untuk aksi sedulur. Umat dapat memasukkan persembahan aksi sedulur ke dalam kantong-kantong persembahan atau melalui transfer dengan memberikan tambahan angka 20 di akhir nilai nominal.
Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa Maha Kasih, kami yang memberi persembahan sebagai ungkapan syukur atas kasih-Mu yang besar. Terimalah ya Allah, dan biarlah persembahan ini menjadi sarana yang baik untuk gereja-Mu, mengerjakan karya pelayanan. Tolong kami untuk menjadi saluran berkat bagi sesama, agar melalui kami kebesaran dan kemuliaan-Mu tampak dan dialami oleh semua orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara terkasih, sebentar lagi kita kembali ke tengah dunia yang masih dipenuhi jurang perbedaan. Kesenjangan sosial sangat terasa, marilah kita hadir dan membangun jembatan kasih, menyapa yang terabaikan, berbagi dengan yang kekurangan, dan menjadi sahabat bagi yang terpinggirkan. Maka kita sedang berinvestasi untuk dunia yang akan datang. Mari Tuhan mengutus kita. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Pergilah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungi